Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Sobrang, guru BK di SMA Negeri 2 Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil praktek baik yang telah saya lakukan di SMA Negeri 2 Sungai Tarap. Praktek baik yang telah saya lakukan, saya beri judul Belajar Asik dengan Pak Kosidi. Nah, praktek baik ini dilatar belakangi oleh proses pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas, di mana kondisi siswa saat belajar belum seperti yang saya harapkan. Mereka lebih banyak pasif, diam, dan sebagainya. Kondisi ini membuat saya berpikir. Kemudian saya berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang ada di SMA Negeri 2 Sungai Tarap. Dari hasil kolaborasi tersebut, dapat disimpulkan, ternyata guru-guru yang lain juga merasakan hal yang sama. Oleh sebab itu, kemudian saya berpikir kembali, saya harus membuat cara yang luar biasa untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih maksimal. Maka muncullah ide untuk mengangkat praktik baik ini, yaitu dengan belajar menggunakan media komik edukasi digital. Adapun tantangan yang saya rasakan selama melaksanakan praktek baik belajar asik dengan Pak Kosidi ini, yang pertama adalah tantangan mengatasi diri sendiri. Yang biasanya saya mengajar dengan menggunakan slide PowerPoint dan juga banyak menyampaikan secara lisan, dan ini harus diganti dengan proses pembelajaran yang berbasis IT. Dan ini harus membuat saya keluar dari zona nyaman saya untuk menciptakan pembelajaran yang baru. Kemudian tantangan yang saya rasakan yang kedua adalah kemampuan saya di bidang IT. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya memiliki kemauan yang kuat dalam belajar mandiri. Saya mempelajari literatur yang ada di internet dan juga dibantu dengan menonton YouTube. Nah, kemudian tantangan yang ketiga yang saya rasakan dari diri siswa. Yang biasanya siswa banyak belajar dengan diam, mendengar keterangan yang disampaikan oleh guru. Nah, namun ketika pembelajaran menggunakan Pak Kosidi ini, mereka harus banyak bergerak menggunakan handphonenya dalam mengakses materi-materi yang digunakan. Pada bagian aksi ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya menyiapkan praktik baik belajar asik dengan Pak Kosidi ini, yaitu sebelumnya saya berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah, seperti kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan juga majelis guru. Dalam menerapkan pembelajaran aktif, kreatif, dan dengan menggunakan komik edukasi digital ini, langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyusun naskah komik. Untuk memudahkan dalam pembuatan komik edukasi digital, yang pertama yang dilakukan adalah menyusun naskah atau cerita komik tersebut. Naskah atau cerita komik dapat diambil dari materi layanan ataupun materi pembelajaran. Naskah komik disusun dengan bahasa yang mudah dipengerti oleh siswa dan dikemas sedemikian rupa. Kemudian langkah kedua adalah menentukan tokoh yang akan dimunculkan di dalam komik. Beriringan dengan membuat naskah komik, kita juga dapat menentukan tokoh yang akan dimunculkan dalam komik serta setting atau latar dari cerita tersebut. Penentuan siapa yang akan dijadikan aktor utama dalam cerita serta siapa tokoh yang hanya sebagai figuran semata adalah bagian penting pada kegiatan ini. Langkah yang ketiga yaitu membuat komik edukasi digital. Setelah tahap persiapan sudah kita laksanakan, maka pada tahap ini adalah bagian di mana komik itu dirancang. Pembuatan praktek baik belajar asik dengan Pak Kosidi saya buat dengan bantuan aplikasi Fixtune. Adapun langkah kegiatannya adalah sebagai berikut. Pada bagian penelusuran, kita ketikkan fixtune.com. Kemudian akan tampil tampilan layar Fixtune. Kemudian kita pilih kategori pengguna yaitu edukator. Kemudian kita klik edukator dan kita akan login dengan menggunakan akun Google yang kita miliki. Pada bagian selanjutnya adalah kita membuat karakter yang disesuaikan dengan keinginan diri kita sendiri. Kemudian setelah selesai kita klik, maka kita akan dilanjutkan pada bagian halaman pembuatan komik. Seperti inilah tampilannya. Dan aplikasi Fixtune ini sangat mudah digunakan oleh kita dalam pembuatan komik edukasi. Seperti inilah contoh hasil dari komik edukasi yang telah dibuat melalui Fixtune.
Ini terlihat sangat menarik, sehingga harapannya dapat membuat siswa menyenangkan di dalam belajar. Setelah pembuatan komik melalui aplikasi Pictoon selesai, maka terakhir kita membuat QR Code dari materi tersebut. Pembuatan QR Code ini saya lakukan dengan cara mengupload terlebih dahulu komik yang telah dirancang tadi ke Google Drive. Selanjutnya disalin URL materi tadi, kemudian URL tersebut kita salin ke aplikasi pembuatan QR Code. QR Code inilah yang nantinya dibawa ke kelas untuk mengakses pembelajaran Pak Kosidi. Pembelajaran aktif, kreatif, dengan komik edukasi digital. Ini adalah contoh kode materi yang telah saya buatkan QR Code-nya, dan ini nanti bisa diakses oleh siswa di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, hari ini kita kembali belajar dengan saya dalam layanan bimbingan konseling. Namun hari ini ada yang berbeda, ya. Biasanya kita memberikan layanan informasi secara lisan menggunakan presentasi PowerPoint. Namun pada hari ini saya akan memberikan materi dengan menggunakan media komik edukasi digital. Nah, adapun langkah kegiatan hari ini, ya, apa akan membagikan QR Code yang telah disiapkan agar anak-anak Anda semua dapat mengakses materi yang ada. Silakan siapa perwakilan yang akan men-scan QR Code ini? Ya, terima kasih. Ya, dipoto ya. Nah, silakan diberikan kepada teman-temannya. Baik, Anda semua, tadi QR Code Anda telah scan, dan silakan Anda baca materi itu sampai berakhir. Nah, Anda semua, tadi kita telah membaca materi melalui komik edukasi melalui handphone Anda masing-masing. Lalu, Bapak ingin meminta tanggapan Anda semua. Bagaimana respon Anda terhadap belajar menggunakan komik edukasi digital ini? Yang saya rasakan setelah belajar menggunakan komik, saya dapat memahami pembelajaran dengan baik. Dengan komik luar biasa. Saya sangat menyukai belajar dengan komik karena terdapat gambar-gambar yang menarik sehingga lebih mudah untuk dipahami. Setelah saya melaksanakan praktek baik belajar asik menggunakan Pak Kosidi ini, maka saya melihat dalam suasana belajar siswa-siswa merasa sangat asik dan menyenangkan. Mereka sangat antusias dalam mengikuti layanan bimbingan konseling yang telah saya berikan. Kemudian beberapa respon setelah saya melaksanakan praktek baik belajar asik dengan menggunakan Pak Kosidi ini. Yang pertama dari Ibu Kepala SMA Negeri 2 Sungai Tarap. Beliau memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada saya yang telah melakukan perubahan cara mengajar di kelas. Kemudian rekan-rekan guru di SMA Negeri 2 Sungai Tarap, mereka turut termotivasi untuk melakukan perubahan, dan juga saya melakukan sharing kepada guru-guru BK yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Mereka meminta saya untuk melakukan pengimbasan bagaimana menciptakan belajar asik dengan menggunakan Pak Kosidi ini. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan saya dalam melaksanakan praktek baik ini adalah yang pertama, dukungan penuh dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sungai Tarap, Ibu Dr. Anda Zahreni MPD, yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta supportnya mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan. Nah, kemudian juga bantuan dari rekan-rekan di SMA Negeri 2 Sungai Tarap, dan terakhir adalah kemauan yang kuat dari diri sendiri untuk terus belajar dan melakukan perubahan di kelas. Demikianlah video praktek baik yang telah saya lakukan di SMA Negeri 2 Sungai Tarap. Mudah-mudahan apa yang telah saya lakukan ini dapat membuat siswa dan siswi saya dalam belajar menjadi lebih maksimal. Guru bergerak, Indonesia maju.